Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Berjumpa kembali di Yura, YouTube channel Miss Rika. Kali ini Miss Rika akan membahas subtema 1 tumbuhan sahabatku. Dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1 menemukan informasi dan ide pokok. IPS KD 3.1 menemukan persamaan dan perbedaan dua karakteristik dua negara ASEAN. IPA KD 3.1 mengamati tanaman dengan perkembangbiakan generatif. Kalian lihat di situs pembelajaran 1 buku cetak kalian halaman 4. Di situ ada sebuah paragraf. Miss Rika akan mengajarkan tentang ide pokok atau gagasan utama. Adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Jadi kalian sudah bisa menentukan ide pokok paragraf pertama, yaitu menceritakan pengalaman makan jagung selama liburan. Kalian bisa menulisnya di buku cetak kalian di bawah. Kemudian ide pokok paragraf kedua yaitu menikmati makanan olahan dari umbi. Pembelajaran pertama di halaman 5 itu adalah sebuah tanaman jagung. Kalian bisa lihat di sini. Miss Rika akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah akar. Akar jagung berupa akar serabut yang dapat mencapai kedalaman 8 meter, tetapi rata-rata pada kisaran 2 meter. Jagung dewasa muncul akar adventif dari buku-buku batang bagian bawah yang membantu menjaga tegaknya tanaman. Batang jagung itu tegak dan mudah terlihat. Batang jagung beruas-ruas. Setiap ruasnya terbungkus pelepah daun. Kemudian ada daun jagung. Daun jagung adalah daun sempurna. Berbentuk memanjang, antara pelepah dan helai daun terdapat ligula. Tulang daunnya sejajar dengan ibu tulang daun. Permukaan daun kadang berambut tapi kadang juga licin. Stomata jagung pada daunnya berbentuk halter, dan setiap stomata dikelilingi sel-sel epidermis yang berbentuk kipas. Kemudian bunga jantan itu biasanya tumbuh di bagian puncak tanaman, berupa karangan bunga. Dia mempunyai serbuk sari yang berwarna kuning dan beraroma khas. Bunga jantan jagung siap untuk penyerbukan 2-5 hari lebih awal dari bunga betinanya atau disebut protandri. Dan bunga betina itu tersusun dalam tongkol. Kalian bisa lihat di situ namanya bunga malai. Di sini kalian bisa lihat tumbuhan jagung dewasa. Ada tongkolnya atau ada jagungnya. Kalian bisa isi bagian batang jagung di halaman 7 cetak kalian. Itu ada jagung tegak dan ada batang jagung beruas-ruas. Kemudian bagian daun jagung itu ada 3, yaitu pelepah, tangkai, dan helai daun. Kalian bisa di buku kalian halaman 6. Bagian bunga jantan itu ada 3, yaitu yang pertama tumbuh di bagian puncak tanaman atau disebut dengan tasel. Tasel yang matang menghasilkan anter atau bagian yang menghasilkan serbuk sari berwarna kuning dan beraroma khas. Setiap tasel menghasilkan 2 floret. Kita ke bagian bunga betina. Tersusun dalam tongkol dengan jutayan rambut pada ujungnya. Tongkol tumbuh dari buku. Bunga majemuk karena tangkainya dapat tumbuh terus. Yang D memiliki lebih dari 2 daun buah atau disebut putik tunggal. Yang terakhir, bakal buah duduk di atas dasar bunga. Kalian lihat halaman cetak kalian, halaman 8. Gemar membaca cara tanaman jagung berkembang biak. Kalian bisa nulis juga ide pokoknya. Ide pokok paragraf pertama adalah tanaman jagung memiliki batang tunggal. Dan paragraf kedua, cara tanaman jagung berkembang biak
secara generatif. Paragraf ketiga, tumbuhan jagung berasal dari biji. Paragraf keempat, cara tanaman jagung bertahan hidup. Perbedaan biji dikotil dan monokotil kalian bisa lihat. Biasanya dikotil itu pada tumbuhan kacang. Dia berkeping 2. Kemudian jagung itu biji monokotil. Bijinya cuma 1. Di sini Miss Rika kasih cara perkembangbiakannya pada tanaman jagung. Itu berawal dari buah atau biji. Kemudian dia berkecambah, kemudian menjadi tanaman vegetatif, berbunga, kemudian menjadi tanaman dewasa dan menghasilkan buah atau tongkol. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tumbuhan dapat berkembangbiak secara kawin atau generatif dan tak kawin atau vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dialami tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji adalah bunga. Kebanyakan tumbuhan memiliki bunga. Bunga disebut alat perkembangbiakan karena dapat menghasilkan biji. Bunga sangat penting karena bunga adalah bakal tumbuhan baru. Bunga yang sempurna memiliki bagian-bagian berupa tangkai bunga, dasar bunga, mahkota, kelopak, benang sari, putik, dan bakal biji. Kalian bisa lihat di halaman buku cetak kalian halaman 10. Cara penyerbukan bunga. Di sini misalkan slide berikutnya tentang bunga yang berbeda. Kalian bisa lihat di halaman 11. Cara penyerbukan bunga. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau otogami, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak satu tumbuhan tetapi masih satu jenis tumbuhan. Yang terakhir adalah penyerbukan basar atau hibridisasi, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain sejenis namun varietasnya berbeda. Sekarang kalian bisa lihat halaman 12. Kalian kerjakan nomor 1 sampai 3. Kalian isi di buku cetak kalian langsung, kemudian difoto hasilnya dan foto diri kalian. Kirim ke Google Classroom. Kondisi sosial Asia Tenggara. Kondisi sosial Asia Tenggara itu bisa dilihat dari penduduknya. 90% berasal dari suku Melayu, mayoritas terdapat di negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kemudian dilihat dari kebudayaan. Wilayah semenanjung Malaysia Indonesia menggunakan bahasa Melayu. Negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Negara Filipina menggunakan bahasa Tagalog. Dan juga bisa dilihat dari penganut agamanya yang berbeda-beda. Kalau Indonesia 90%-nya adalah agama Islam. Kemudian dilihat dari kegiatan ekonomi dan perdagangan. Memiliki sumber daya alam yang menghasilkan komoditas perdagangan. Sumber daya alam, kesuburan tanah, kekayaan laut, dan sumber daya minyak bumi. Ini merupakan kondisi sosial Asia Tenggara. Mereka berbeda-beda tetapi disatukan oleh lembaga ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Kalian lihat di halaman 15, peta 10 negara anggota ASEAN. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu Timor Leste. Kalian bisa
Lihat di sini ada nomornya, kemudian kalian isi. Boleh di print maupun ditulis di buku tema kalian. Kemudian difoto dan kirim di Google Classroom. Demikianlah pembelajaran ini. Miss Rika akan memberikan kesimpulan pembelajaran tema 1, subtema 1, PB1. Ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau kawin dialami tumbuhan berbiji yang terdapat pada bunga. Yang terakhir adalah perbedaan keadaan sosial di Asia Tenggara disatukan oleh satu lembaga, yaitu ASEAN. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga kalian dapat mengerti dan memahaminya. Berjumpa kembali di Yura, YouTube channel Miss Rika. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.